Di luar sana, di antara tumpukan arsip kuno yang mungkin sudah terlupakan, ada loh buku-buku yang katanya nih, nggak boleh sembarangan dibaca. Isinya pengetahuan terlarang yang menjanjikan kekuasaan atas dunia yang tak terlihat. Nah, hari ini kita akan coba buka salah satunya. Di depan kita sekarang ini sampul dari sebuah teks yang super misterius. Pertanyaannya simpel aja sih. Rahasia apa yang sebenarnya bersembunyi di dalam halaman-halaman grimoire sang penyihir ini? Judulnya aja udah, wow, terus terang banget. Kitab Sihir Para Peramal dalam Kehadiran Jin. Jadi jelas ya, ini bukan sekadar buku mantra biasa. Ini lebih kayak buku panduan buat berinteraksi secara langsung dengan entitas gaib. Khususnya, yaitu jin. Setiap teks terlarang pasti ada penulisnya kan? Nah, kitab ini ternyata ditulis oleh Sheikh Abdul Fattah Atuhi dari Mesir. Dengan adanya nama penulis, teks ini jadi punya semacam jangkar sejarah. Ini bukan dongeng, tapi karya nyata dari seseorang. Oke, terus isinya apa aja? Daftar isinya ini udah kayak jendela ke dunia lain. Coba lihat, ada cara mempekerjakan khodam dari kucing hitam, ada ritual sumpah kepada iblis, sampai cara memanggil entitas kuat kayak Maimun, dan tentu yang paling sering dicari, mantra cinta sampai cara memanggil para raja jin. Lengkap banget. Oke, mari kita mulai perjalanan kita membedah isi kitab ini. Uniknya, bahkan di dalam dunia sihir yang kelam sekalipun, langkah paling pertama yang diajarkan justru adalah melindungi diri sendiri. Ini konsep yang krusial banget. Jadi sebelum kamu coba mengendalikan kekuatan dari luar, kamu harus pastiin dulu kekuatan itu nggak malah berbalik mengendalikan kamu. Makanya, doa Tashin Azim ini jadi syarat wajib, semacam pengingat akan bahaya yang ada di dalamnya. Coba deh dengerin sepenggal terjemahan dari doa ini. Bahasanya itu puitis, tapi rasanya powerful banget. Isinya memohon perlindungan dari Sang Pencipta sebelum kita berurusan dengan ciptaannya yang lain. Ini ngasih nuansa yang sakral ya. Jadi intinya gini, doa ini fungsinya kayak bikin benteng spiritual. Sebuah dinding cahaya yang jadi pemisah antara si penyihir dan kekuatan mentah yang dia panggil. Semuanya soal persiapan dan kendali diri. Nah, dari perlindungan diri, sekarang kita geser ke bagian yang mungkin paling banyak dicari orang, yaitu bagaimana ilmu sihir ini dipakai untuk memengaruhi emosi manusia, alias urusan hati. Istilah kuncinya di sini adalah mahabbah. Ini semacam cabang ilmu sihir yang fokusnya 100% ke urusan asmara. Menarik banget kan, ternyata kitab ini nyediain begitu banyak cara buat menanamkan cinta dan hasrat. Ini nunjukin kalau urusan asmara itu emang sentral banget dari dulu. Terus gimana caranya? Nih, kita lihat contohnya. Pertama, ambil telur ayam hitam yang masih fresh. Kedua, di hari Kamis, telurnya itu ditulisin simbol-simbol khusus. Ketiga, baca mantranya buat mengunci perasaan si target. Terakhir, kubur telurnya. Kelihatan kayak resep masakan ya, tapi ini resep sihir. Dan ini dia jantung dari mantranya. Perhatiin deh kata-kata yang dipakai. Haliletushin, maliletushin, laitushin. Kedengaran asing banget kan? Nah, kata-kata inilah yang diyakini punya getaran magis untuk bikin si target jadi gelisah, nggak tenang, sampai akhirnya jatuh cinta ke si perapal mantra. Oke, dari urusan hati kita naik level, jauh lebih serius. Sekarang kita akan bahas janji utama dari kitab ini, ritual terperinci buat manggil entitas yang bukan manusia. Buku ini benar-benar ngasih panduan step by step. Bukan cuma manggil jin secara umum, tapi manggil jin spesifik, lengkap dengan nama dan silsilahnya. Kayak Maimun bin Salid ini. Dia salah satu entitas yang katanya sering dipanggil buat ngerjain berbagai macam tugas. Ritualnya itu dimulai dari sesuatu yang fisik. Jadi si praktisi harus bikin semacam representasi bentuk manusia, kayak boneka orang-orangan gitu, dari kertas warna merah. Benda inilah yang nantinya jadi medium atau fokus dari sihirnya. Nah, ini bagian yang rumitnya. Setiap bagian tubuh boneka kertas tadi harus ditulisin sama nama-nama kekuatan yang spesifik. Misalnya, kepalanya ditulis Shailus Shin, tangan kanannya Amlus Shin, dan seterusnya. Ini seolah-olah proses aktivasi boneka itu biar siap dipakai untuk tujuan magis. Setelah semua persiapan selesai, barulah perintah ini diucapkan. Coba perhatiin nadanya deh, ini bukan permohonan, tapi perintah. Si praktisi mengklaim otoritas penuh, memerintahkan si jin untuk pergi dalam wujud dan rupa dirinya. Dan sekarang kita tiba di puncaknya. Ritual paling wah dalam seluruh kitab ini. Bukan lagi manggil satu jin biasa, tapi
7 raja penguasa dunia jin sekaligus. Ini bisa dibilang jurus pamungkas dari kitab Sihrul Kuhan, namanya Azimah Agung atau mantra pemanggilan maha dahsyat. Tujuannya adalah untuk memanggil 7 raja yang menguasai hierarki spiritual. Kebayang nggak sih powernya sebesar apa? Dan inilah mereka, ketujuh raja itu. Ada mazhab, murrah, ahmar, dan seterusnya. Masing-masing punya kata sandi atau frasa pemanggilnya sendiri. Ini seolah menunjukkan kalau dunia gaib yang dijelaskan di kitab ini tuh sangat terstruktur. Ada aturannya. Lalu, buat apa kekuatan sebesar ini dipanggil? Jawabannya cukup mengejutkan. Semua kekuatan kosmik ini ternyata diarahkan untuk satu tujuan yang sangat personal, menaklukkan hati seseorang. Bayangin, memanggil 7 raja jin cuma buat urusan asmara? Jadi, kalau kita rangkum, kitab ini isinya lengkap banget. Mulai dari doa buat melindungi diri, mantra buat memanipulasi perasaan, sampai ritual buat memerintah raja-raja jin. Ini benar-benar kayak peta menuju dunia yang tersembunyi. Nah, kalau kalian suka penjelajahan ke dunia tersembunyi kayak gini, jangan lupa ya buat subscribe, like, dan share biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah teks seperti ini beneran kunci untuk membuka dimensi lain? Atau jangan-jangan ini cuma cerminan dari hasrat kita sendiri sebagai manusia? Hasrat yang nggak pernah hilang, keinginan untuk punya kuasa, untuk dicintai, dan untuk bisa mengendalikan takdir. Nah, itu yang seru untuk kita pikirin bareng-bareng.